selama ini kalau sehari itu bisa sampai berapa pieces Mbak biasanya? Kalau untuk hari biasa gitu, ya kan, itu kan banyak yang meninggal. Iya, iya, iya. Mbak, tolong bikinin roti. Ada Pak, itu yang Tapi kan nggak berdoa meninggal tuh Mbak. Ya nggak berdoa pun banyak kan. Pernah nggak dapat pesanan nih, tapi pesanan itu kan nggak jadi gitu, alias ya pura-pura atau tipu lah, itu pernah nggak kejadian? Halo Sobat Jalan Usaha, tempat cerita perjuangan menjadi inspirasi. Kali ini saya berada di area Gawok, tepatnya di daerah mana ini Mbak? Di daerah, nama kampungnya di Kampung Jetis, RT 1, RW 9, Kelurahan Blimbing, Gatak, Sukoharjo. Oke, kebetulan kali ini saya berada di tempat pembuatan roti sajiem yang sangat viral sekali ya. Untuk saat ini sangat viral dan ini pemesanannya ribuan mungkin ya, ribuan dan banyak banget. Oke, yang penasaran kita akan coba ngulik dan kita ngobrol dengan langsung pemiliknya. Ini akan kita perkenalkan gitu. Ya. Halo, selamat siang Mbak. Siang Bapak. Ye, namanya Mbak siapa? Saya namanya biasa dipanggil Tuti. Mbak Tuti. Iya. Ini kita mau ngobrol-ngobrol gitu seputaran untuk roti sajiem ini. Ini kapan mulai berdirinya untuk mulai usaha roti sajiem ini? Iya, saya ingat banget untuk mulai merintis roti ini udah dimulai sejak saya SD waktu itu. Saya SD sekitar kelas 5, kelas 6, jadi tahun 94, 95 itu udah mulai dirintis untuk roti ini. Itu awalnya cuma bikin roti bolu jadul, bolu yang benar-benar bahannya tuh simpel aja, cuma tepung, terigu, gula, pengembang, udah jadi roti dijual. Dan kala itu rotinya juga diterima di masyarakat udah enak. Itu juga saya kelilingkan sendiri karena saya sendiri juga seneng untuk jualan, keliling kampung, tarkam, antar kampung gitu. Sore matang dikelilingkan habis, matang kelilingkan habis. Udah itu aja. Emang semuanya untuk kebutuhan pemenuhan ekonomi sebenarnya, bukan untuk hobi, bukan untuk iseng, tapi memang diniatkan untuk kebutuhan. Ya bismillah lah, dengan berjalannya waktu yang tidak singkat, istilahnya kita juga berjuang yang tidak mudah. Sampai sekarang ini diterima di banyak masyarakat itu berkat dukungan dan doa orang banyak juga. Nama sajiem ini diambil dari nama sajiem itu nama ibu saya. Oh, nama ibu kandung yang mendirikan. Ibu sajiem ini nama ibu saya. Ini boleh. Oh ya, ini beliau ownernya ini. Beliau ibu sajiem. Duduk dulu. Niki ibu sajiemnya. Oh, nah ini. Ini yang perintis utamanya ini. Jadi awalnya ibu sajiem itu yang mendirikan. Ibu sajiem ini pionir untuk pendiri roti sajiem yang sampai viral sampai saat ini ya. Ini kebetulan saya ditemani sama beliau berada di tengah-tengah kita ini. Kita hanya ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Tadi kan saya sudah kenalan sama Mbak Tuti ya. Nah, yang melanjutkan. Oh, yang melanjutkan sekarang. Ya memang untuk awalnya merintis itu sebenarnya dari semua keluarga ikut terlibat. Ya. Meskipun masih kecil, masih sekolah, semua bantuin. Dari pulang sekolah itu ngaduk roti yang masih pakai kocokan itu. Oh, pakai yang kocok-kocok itu ya? Masih ngaduk roti karena juga produksi belum banyak. Belum, hanya untuk dijual sendiri sudah laku, untuk kebutuhan bikin lagi laku. Lama-lama kan ada pesanan ya, kayak gitu masih semua dikerjakan anggota keluarga. Ya, jadi istilahnya semua uang itu ke kebutuhan keluarga. Jadi untuk ini pun juga anaknya dikasih uang atau apa juga untuk udah memenuhi kebutuhan untuk uang saku untuk apa udah nggak kemana-mana. Berarti kan memang dari kecil sudah diajari nih Ibu ya, diajari untuk bisnis ya. Berarti kan secara marketingnya itu kan dari putra-putranya sendiri ya ternyata ya. Dari kecil sampai sekarang udah pada gede-gede semua, tinggal melanjutkan. Mungkin dibandingkan dengan roti yang luar itu kan banyak Mbak ya. Bolu kan banyak banget ini. Ini
kelebihannya apa sih untuk roti sajem ini loh? Itu sampai viral, saya juga penasaran ini gitu loh, Mbak. Sebenarnya kita juga sama aja dengan roti-roti yang lainnya, kita nggak ada spesialnya apapun itu, tapi kita hanya menjaga kualitas dan rasa, itu tetap menjaga rasa yang dari dulu ada itu tetap kita jaga. Jadi kan tetap keautentikannya ada. Oh. Jadi kita menjaga ciri khas cita rasa, tetap kita jaga. Terus untuk yang sampai sekarang viral pun juga kami juga tidak menyangka untuk sampai sekarang, tapi itu berkat semua, doa semua orang yang Istilahnya semua berkat orang yang perjuangan dari mendukung, seorang ibu lah ya. Jadi pendirinya utamanya kan Bu Sajiem. yeah. Kalau variannya sendiri ada berapa macam sih Mbak untuk yang dijual produknya di Variannya itu roti itu cuma 2 loh Mas sebenarnya, roti manis sama bolu. Kalau bolu kan kita bikin varian dari bolu gulung, mandarin, terus bolu yang biasa untuk oleh-oleh seperti yang kardusan atau tas-tasan kayak gini biasanya orang hajatan pakai. Oh, yang buat untuk apa? Terus roti Dibawa pulang itu ya. Terus roti sobek itu aja. Tapi kalau yang dari ini ya saya dengar ini kan untuk roti gulungnya itu kan sampai pesanannya banyak banget ini ya. Ini karena apa? Murahnya atau gimana gitu? Ya enak iya, murah iya, mungkin seperti itu. Jadi mengoyaknya kuantiti ya. Iya. Yang penting kan tetap jalan terus itu. Selama ini berarti menerima pesanan gitu. Pesanan iya, pembelian langsung juga. Langsung iya. juga ada gitu. Ready ya berarti ya. Ready. Selama ini kalau sehari itu bisa sampai berapa pieces Mbak biasanya? Kalau untuk hari biasa gitu 1.500, tapi kalau untuk weekend bisa 2.500, 3.000 untuk pieces. 2.500 pieces itu. Habis itu. Insya Allah habis kalau pas sejak pesanan. Ya. Ini roti sajem ini memang benar-benar viral ini ya. Jadi untuk mungkin di kalangan Solo Raya itu sudah terkenal ya. Bahkan sampai tempat saya tuh kalau mau hajatan 17-an pesennya Bu Sajiem. Makanya saya datang langsung ke sini nih penasaran seperti apa. Nanti kita mau lihat untuk produksinya mau seperti apa ya. Mau izin nanti bisa ke dalam untuk lihat produksinya langsung roti sajem. Kalau awal-awalnya mungkin kan tadi dijual secara keliling ya untuk awal-awalnya ya, karena kan masih keliling dititipkan. Dititip-titipkan seperti itu ya. Kalau sekarang melalui media sosial juga apa mungkin online atau mungkin by order aja untuk media sosial itu ya seperti yang sekarang terjadi ya, mungkin karena viral jadi mereka pada datang sendiri. Berarti sudah melakukan ada media, mereka udah tahu pada datang gitu. Tidak usah promosi udah pada datang semua gitu. Insya Allah. Kalau di roti sajem ada berapa karyawan sih Mbak? Untuk karyawan kita sekarang sampai ada 25 karyawan. Itu yang dari pihak luar. Kalau pihak keluarga sendiri, kalau untuk yang ikut berkecimpung itu semua keluarga ikut. Oh ikut semua. Berarti memang dari awal jenengan ya, maksudnya ya nggak langsung gede, terus karena ya dodolane ya tadi yang memasarkan kan panjenengan ya Mbak ya dari. Ya saya, ya kakak. Kalau kakak itu yang nganter ke pasar, Saudara berapa Mbak? 3 bersaudara, laki-laki cewek. Jenengan yang terakhir. Iya. Sudah keluarga semua. Sudah keluarga semua. Berarti semuanya itu terjun langsung. Semua terjun ke sini dan sekarang suami saya pun juga sudah resign dari perusahaannya ikut masuk ke sini. Mumpung masih ada umur, masih ada sisa umur panjang, insya Allah bisa mengembangkan usaha sendiri. Kalau buka jam berapa Mbak ini? Buka jam kerja kita tuh udah bukan jam kerja luar negeri atau dalam negeri ya. Tapi jam kerjanya udah sesuai kebutuhan sebenarnya. Oh berarti kalau pakai pas jam patokan ya? Banyak, itu bisa 24 jam kita kerja. Non-stop? Non-stop. Tapi kalau untuk normal kita buka jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Lah sipe ngaturnya gimana itu? Berarti orang nganggo sipe langsung terus langsung los. Los. Jadi kalau untuk produksi kita atur mulai jam 8 aja produksinya, tapi kalau untuk penjualan itu jam 6 udah pada kesini beli. Ada yang. Tapi pernah libur enggak sih Mbak? Pernah dong. Oh pernah ya. Nah kita libur ya. Hari raya kami ambil libur. Sebulan berapa kali biasanya? Apa liburnya Pak? Iya. Maksudnya libur tutupnya sini. Libur tutup nggak ada. Enggak ada. Waduh, baik boleh jet terus no. Iya. Iya. Semangat ya Mbak ya. Iya, semangat. Tapi kan tetap disebut yang libur ya mungkin. Ya kalau untuk kita sendiri karyawan kalau membutuhkan libur ya kita tukeran.
kita atur waktunya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya dari masuk dalam, ini kan rumah ya, rumahnya kan di dalam loh ya, di dalam. Terus ya orang kan nggak banyak terlihat terpampang pakai apa ya, iklan Nggak atau ada. di luar gitu loh ya. Ini kan orang nyarinya juga celempit-celempit jalannya tadi kan ini. Tapi bisa seviral dan serame ini. Ada nggak istilahnya untuk keinginan nih dari keluarga buka yang di tepi jalan raya gitu, roti sajiem gitu? Ada, tapi kita apa ya namanya, Allah itu tidak akan salah untuk menaruh rezekinya untuk seorang hambanya. Nggih. Meskipun ada yang di pinggir jalan, ada yang di dalam, itu nanti udah ada porsinya masing-masing. Nggih, rezekinya kalau memang di sini ya udah di sini. Kalau memang kita dikasih rezeki untuk buka di pinggir jalan, it is okay, nggak ada masalah untuk buka di pinggir jalan. Awal merintis sampai sekarang, mesti kan ada momen suka dukanya gitu, Mbak. Ada nggak? Banyak. Suka dukanya. Kira-kira suka dukanya seperti apa? Kira-kira kelihatan banyak sukanya atau banyak dukanya? Sekarang banyak sukanya, Mbak. Ya, karena kita hanya mensyukuri ya Pak. Kelihatan banyak sukanya itu kita mensyukuri. Semua bisnis apapun itu pasti ada suka dukanya, pasti ada kendalanya. Nah, kita untuk menyiasati segalanya itu kita anggap semua itu pembelajaran Bapak. Jadi untuk pencapaian yang seperti sampai saat ini, kita juga seperti itu bukan pencapaian yang gimana-gimana, tapi kita anggap ini sebagai pembelajaran. Bagaimana belajar kita untuk bersyukur lagi dan bersyukur lagi. Iya. Tapi kalau untuk masalah demi masalah yang ada, itu pasti ada jalan keluar di setiap masalah itu. Karena semua masalah yang terjadi dalam bisnis itu kan mendesak semua, urgent semua. Seperti pesanan yang belum jadi segera dipakai. Nah, itu kan masalah yang urgent, masalah yang segera harus diatasi. Itu seperti apa? Nah, itu kan paling sedih, Mbak. Nah, konflik-konfliknya paling sedih ada. gitu loh, Mbak. Paling sedihnya. Paling menyedihkannya kalau kita sudah nggak ada waktu lagi. Sudah nggak ada waktu lagi, pembeli itu sangat kecewa dan itu paling menyedihkannya di situ. Sebenarnya kalau untuk servis kita maksimalkan sebisa mungkin. Oke, kita kasih bikinkan yang baru atau apa, tapi kadang ada waktu yang tidak bisa digantikan. Waktunya sudah mepet kayak gitu. Pernah nggak dapat pesanan nih, tapi pesanan itu kan nggak jadi gitu, alias ya pura-pura atau tipu lah gitu, pernah nggak kejadian seperti itu? Ada. Ada, Mbak? Ada. Biasa. Ada. Dan itu ya itu tadi, itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi jangan dianggap itu sebuah untung rugi ya. Itu nanti kalau untung rugi ya kalkulatornya sama yang di atas saja, maksudnya gitu. Jadi kita itu adalah pembelajaran, berarti kita harus lebih waspada lagi. Tapi kita dengan semacam itu kita nggak terus kita ke semua pembeli akan khawatir atau apa, enggak Pak. Kita tetap adalah bisnis seperti itu tetap ada. Kemarin kan ada momen nih, ada COVID-19 itu. Iya. Nah, itu dari penjualan roti sajiem gimana, Mbak? Ya ada penurunan karena kan tidak ada hajatan ya, tidak ada hajatan, tidak ada acara, tidak ada kemana-mana, tidak ada. Tapi di situ ada juga karena kita yakin meskipun COVID, teman-teman itu tak suruh masuk Pak. Oh, berarti nggak libur? Enggak libur, apapun dikerjakan. Bersih-bersih iya, terus pokoknya ya bersih-bersih peralatan iya, sampai kita tuh ya udah, maksudnya kita memang harus seperti ini, harus ayo ada nggak ada makan bareng, ibaratnya seperti itu. Gaji seadanya dulu ya, ibaratnya kan karena juga pekerjaan juga nggak banyak. Mereka pun juga ngerti, nggak kondisi tidak cuma di kita, maksudnya kondisi kan di semua wilayah global. Seperti itu, global seperti itu. Tapi di situ, ayo kita yakin kalau kalian di sini pasti ada rezeki yang datang. Karena Allah tuh nggak mungkin kok nggak ngasih rezeki pada hambanya. Ternyata juga ada Pak, jadi tetap masuk, kita tetap standby masuk. Adalah telepon masuk, Mbak tolong bikinin roti untuk acara hari ini meninggal, besok 3 harian bagi-bagi roti ke tetangga, oke. Ya kan, itu kan banyak yang meninggal. Ya. Mbak tolong bikinin roti, ada Pak itu yang. Tapi kan nggak berdoa meninggal tuh Pak. Ya nggak berdoa pun banyak kan. Itu banyak Pak. Kita juga nggak doain ya gitu. Bener tadi kan rezeki sudah ada yang ngatur ya Pak. Jadi melalui seperti itu. Pokoknya kita tuh modalnya tuh dari awal nggak punya apa-apa loh modalnya. Bukan orang kaya yang punya modal ayo bikin usaha, enggak. Kita cuma modal bismillah, utang kona ayo modal. Gitu udah.
Berarti kan walaupun pandemi Kita modalnya kemarin, pertama yakin. walaupun pandemi kan tetap sini kan buka melayani ya. Iya. Walaupun mungkin kan ada pembatasan. Meskipun jam 8 datang, jam 10 pulang, oke, nggak masalah. Jam 8 datang, jam 10 udah pada aku pulang dulu ya, pulang, oke. Yang biasanya pakai paling best seller apa ini? Paling best seller di sini tetap bolu gulung. Oh, bolu gulung. Karena saya mulai dari tahun 2010 memang mencari ikon untuk mulai tahun 2010 ke sana itu mencari apa ya namanya? Kita mencari ikon untuk sajiem. Itu apa yang paling akan ditonjolkan itu apa? Itu saya pikir-pikirkan daripada saya untuk mencari selalu explore produk lain, saya itu lebih memupuk apa produk yang ada aja kita jaga. Akhirnya yaitu bolu gulung sama mandarin sini itu yang paling ramai. Pertama best seller itu bolu gulung. Jadi kita udah punya ciri khas nih, oh di sajiem bolu gulungnya. Meskipun di yang apa namanya produk lainnya pun juga nggak kalah enak, yang ada tersedia kayak gitu. Tapi tetap di sini tujuan kemarin biasanya yaitu bolu gulungnya. Sebenarnya sederhana sih bolu gulung sini, isinya cuma selai nanas, nggak ada varian-varian lain. Oh, berarti nggak ada stroberi, nggak ada coklat ya? Itu hanya permintaan aja. Oh, kalau tapi ada, bisa. Kalau bolu gulungnya ada bolu gulung yang vanila, pandan, coklat, tapi untuk isiannya semuanya selai nanas. Vanila itu kita sebut original nanas, pandan nanas, coklat nanas. Memang kita tuh lebih menjaga keautentikan. Ya, mungkin kan banyak sekarang yang berinovasi yang baru. Kalau harganya itu per boxnya berapa kalau yang gulung itu? 24.000. Isinya berapa? 20 slice maksimal. Oke, ini kan saya minta tips sedikit nih ke Mbak Tuti apa Bu Sajiem ya, sebagai pemilik atau owner Sajiem dari Mbak Tuti, bagi sobat jalan usaha yang baru mau memulai usaha ini ya, maksudnya sama seniornya dulu sama suhunya. Apa awal-awal kadang-kadang kan orang loyo lemas ya kan, nggak semangat, nggak bergairah nih ya toh, mau bisnis apa, mau mulai apa lah, itu ada nggak tipsnya yang sampai sekarang udah hampir 27 tahun loh ibu ini, 27 tahun bertahan, kira-kira ada nggak tipsnya? Terus sabar, tekun, jujur, ikhlas. Oh gitu ya Bu ya. Jadi tetap semangat tetap ya. semangat. Karena umumnya ilmunya cukup butuhe, turah duite, waras awake. Oke, baik sobat jalan usaha, kali ini kita sudah banyak sekali ngobrol ya sama Ibu Sajiem sendiri sebagai ownernya, kemudian sama Mbak Tuti ini putrinya yang luar biasa, yang tangguh ini dari awal berdiri, sudah keliling-keliling dari kampung ke kampung untuk pemasaran sehingga sampai ribuan sekali ini juga tidak mudah sobat jalan usaha ya. Baik, yang mau merasakan atau penasaran dengan rasa roti Sajiem bisa langsung datang di daerah Gawok, tepatnya di daerah mana nih kampungnya Mbak? Kampung Jetis, bisa buka di map Roti Sajiem Bakery. Oke. Bisa buka di deskripsi di bawah ya untuk alamat Roti Sajiem. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya.